Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pedagogik akan menjelaskan apa itu lingkungan pendidikan. Berikut penjelasannya. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri anak, yang memberikan pengaruh terhadap perkembangannya dan tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk memperoleh pengalaman belajar sebagai hasil interaksi peserta didik dengan lingkungan secara efisien dan efektif. Macam-macam lingkungan pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, dan lingkungan pendidikan masyarakat. Pengertian pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dan terbagi menjadi 2, yaitu pendidikan prenatal dan pendidikan postnatal. Pendidikan prenatal, pendidikan yang berlangsung selama anak sebelum lahir dan masih dalam kandungan, yang lebih dipengaruhi kepada kebudayaan lingkungan setempat. Pendidikan postnatal, pendidikan manusia dalam lingkungan keluarga, dimulai dari manusia lahir hingga akhir hayatnya. Seperti diajari bagaimana caranya tengkurap, minum, makan, berjalan, dan tentang ilmu agama. Lingkungan pendidikan sekolah. Lingkungan pendidikan sekolah adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat terutama yang ada memberikan pengaruh kuat kepada individu, seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat anak bergaul. Lingkungan ini kemudian secara khusus disebut sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan jenis dan tanggung jawab yang secara khusus menjadi bagian dari karakter lembaga tersebut. Dasar tanggung jawab sekolah terhadap pendidikan ada 3, yaitu tanggung jawab formal kelembagaan, tanggung jawab fungsional, dan tanggung jawab keilmuan. 1. Tanggung jawab formal kelembagaan, yaitu kelembagaan pendidikan sesuai dengan fungsi tugasnya dan mencapai tujuan pendidikan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, tanggung jawab fungsional. Tanggung jawab fungsional adalah tanggung jawab yang diterima sebagai pengelola fungsional dalam melaksanakan pendidikan oleh para pendidik yang diserahi kepercayaan dan tanggung jawab untuk melaksanakannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pelimpahan wewenang dan kepercayaan serta tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua peserta didik. Terakhir, tanggung jawab keilmuan. Tanggung jawab keilmuan yaitu berdasarkan bentuk, isi dan tujuan dan tingkat pendidikan yang dipercayakan oleh orang tua dan masyarakat. A. Yakni mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat. B. Mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, hubungan timbal balik dengan lingkungan sesuai budaya dalam
C. Mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian. Pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat adalah bagian integral pendidikan nasional yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan kepada masyarakat di luar sekolah. Pendidikan yang alami dalam masyarakat ini telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Berarti, pengaruh pendidikan tersebut tampak lebih luas. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pendidikan masyarakat. Lalu, 5 peranata sosial yang terdapat dalam lingkungan masyarakat, yaitu 1. Peranata pendidikan yang bertugas dalam sosialisasi. 2. Peranata ekonomi yang bertugas mengatur pemenuhan kemakmuran. 3. Peranata politik yang bertugas menciptakan integritas dan stabilitas masyarakat. 4. Peranata teknologi bertugas menciptakan teknik untuk mempermudah manusia. Dan yang terakhir, kelima, peranata moral dan etika bertugas mengurusi nilai dan penyikapan dalam pergaulan masyarakat. Lingkungan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional terbagi menjadi 3, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang mengenal ujian nasional, sedangkan peserta didik pendidikan informal mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan atau UNPK. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang seperti kursus dan pelatihan. Adapun pendidikan informal adalah jalur pendidikan lingkungan dan keluarga. Pendidikan ini bisa kita temui lewat sekolah rumah atau homeschooling, juga pusat kegiatan belajar mengajar PKBM. Penjenjangan dalam sistem pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terbagi menjadi 4. Pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Yang pertama, pendidikan anak usia dini terdiri dari PAUD dan TK. Untuk yang kedua, pendidikan dasar terdiri dari sekolah dasar, SMP. Yang ketiga, pendidikan menengah terdiri dari SMA atau MA, terus SMK atau MAK. Dan yang terakhir, pendidikan tinggi yaitu S1, S2, dan S3. Sekian penjelasan yang dapat kami jelaskan mengenai lingkungan pendidikan. Atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.